Iya, silakan. Nggak pasutin aja nanyanya. Lanjuti pertanyaannya Bang Ade juga iya. Ustaz. Kalau kita sebagai anak ataupun sebagai saudara atau kita punya sahabat yang mungkin sedang berbagi kita, amalan apa saja yang mungkin bisa kita lakukan paling tidak untuk mendoakan dari almarhum almarhum? Iya, bismillahirrahmanirrahim. Satu, mendoakan pasti ya. Yang kedua, kita bisa kemudian bersedekah atas nama beliau ini. Kita sedekah, dan sedekah kita harus cerdas itu dalam bersedekah. Contohnya bagaimana? Cari amalan yang amal ini sedekahnya bisa jariah itu. Contoh misalnya, ada di suatu daerah mereka kekurangan air di sana. Maka antum bisa kemudian sedekah berjamaah itu dan membuat sumber air itu, ya, supaya sumber air sedekah gitu kan. Bikin dan itu dipergunakan turun temurun, maka turun temurun pula antum sudah wafat pahalanya masuk. Yang kedua. Yang ketiga, kalau misalnya wafat orang tua, maka salah satu cara bakti kita adalah dengan menjalin silaturahim dengan sahabat-sahabat orang tua kita yang masih hidup. Datang ke rumahnya, kenali, nggak perlu kemudian kita bermewah-mewah dan lain-lain. Sekedar cari tahu ini makanan kesukaannya apa ya, martabak, bawain martabak. Seneng dia, karena apa? Melihat wajah kita, mengingat sahabatnya. Jadi pada saat dia wafat, bertemu dengan orang tua kita, kelak akan ditanya oleh orang tua kita, bagaimana kabar anakku? Wah, anakmu bawa martabak kemarin, soleh dia sekarang, senang beliau nanti. Itu dia, salah satu cara kita untuk kemudian mendoakan orang yang sudah wafat, sahabat dan lain-lain. Kecuali mohon maaf, apabila berbeda keyakinan, maka tidak bisa kita doakan, walaupun orang tua kita sendiri. Namun selama mereka masih hidup bisa. Doanya bagaimana? Memohonkan hidayah kepada Allah agar beliau diberikan hidayah. Karena saya izin untuk cerita sedikit ini. Ada pengalaman di guru kami, Ustaz Abiman. Ada dua orang tua, jadi suami istri itu datang ke rumah beliau malam-malam, diantar oleh sekretaris istrinya. Beliau ingin bersyahadat, dibimbing oleh Ustaz Abiman bersyahadat. Selesai bersyahadat, kemudian Ustaz Abiman tanya, Pak, Bu, mohon maaf, saya mau tanya ini, penasaran, kenapa di usia yang sekarang jadi lebih dari 60 itu usianya, yang suaminya direktur, yang istrinya direktur juga, jadi suami istri direktur, dua anaknya ada di Amerika. Ditanya, apa yang membuat pengen masuk Islam itu apa? Ternyata istrinya kemudian yang menjawab, saya setiap makan siang itu selalu melihat wajah dari sekretaris saya itu kayak bercahaya. Masya Allah. Pas saya tanya, kamu habis ngapain? Habis ngapain, Bu? Nggak ngapa-ngapain? Enggak. Wajah kamu kok kayaknya bercahaya. Tadi barusan habis ngapain? Oh, saya habis wudhu, baru mau sholat. Ajarkan saya wudhu itu kayak gimana, supaya wajah saya bisa bercahaya. Akhirnya belajar wudhu itu, ya istrinya. Belajar wudhu, akhirnya cari buku-buku tentang Islam, ditaruh di mobilnya. Belajarlah, sudah mulai 2-3 bulan belajar Islam. Qadarullah, suatu pagi waktu makan pagi sama suaminya, mobil istrinya ada di luar, mobil suaminya ada di dalam. Jadi kalau suaminya mau ke kantor, mobilnya kehalang itu sama mobil istrinya. Kemudian suaminya bilang, Bu, saya izin pakai mobil kamu ya, kita tukeran mobil aja. Nanti kamu bawa mobil saya. Oh iya Pak, saya buru-buru ini. Iya silakan. Dibawalah mobilnya, treng. Pas di jalan, suaminya kaget. Karena di bangku belakang tempat dia duduk, kok banyak buku-buku Islam ini. Diam suaminya, nggak ngebahas sama istrinya. Seminggu. Setelah seminggu, suaminya nggak tahan juga. Lagi makan duduk, bilang, Bu, maaf ya, jangan marah, aku mau tanya. Apa? Kata istri. Oh sama tuh, apa tadi barusan? Apa katanya? Terus dibilang, oh di mobil ibu di belakang ada buku-buku Islam. Kemudian istrinya balas nanya sama suami, Pak, saya juga mau nanya, kok di mobil bapak di belakang ada buku-buku Islam juga? Masya Allah. Kaget, kita yang dengar kaget, ya kan? Lah, kok bisa begitu? Iya, kata suaminya, aku setiap supirku selesai dari sholat, aku melihat wajahnya bercahaya. Suaminya lihat wajah supirnya bercahaya, istrinya lihat wajah sekretarisnya bercahaya. Kalau langsung berdua peluk-pelukan, dia udah gimana ini?
Bapak udah berapa lama belajarnya? Ya 3 bulanan terakhir. Sama, kata istrinya. Ya udah gimana kita? Akhirnya si yang namanya sekretaris istrinya ditanya, kamu belajar sama siapa? Ada guru saya Ustadz Abi Maki. Ya udah kesana, ayo, kami mau masuk Islam. Malam jam 9:30 itu datang. Sana masuk Islam. Selesai nangis mereka berdua. Belum sampai di situ, permasalahannya masih ada. Kemudian dia bilang, Abi, gimana ya cara kami cerita sama anak-anak? Anaknya 2 di Amerika. Ya udah, kata Abi, bisa nelpon? Bisa. Coba telepon di depan kita aja, nggak apa-apa, biar kita menguatkan gitu ya. Akhirnya ditelepon di speakerphone. Yang ngomong bapaknya karena ibunya udah nggak sanggup. Pas diangkat, Pak, apa kabar? Baik. Kok tumben nelpon jam segini? Udah jam berapa di sana? Udah jam 10 pastinya, begitu kan? Terus kata bapaknya, iya, ini ada yang mau diomongin nih. Mohon tapi denger dulu, jangan marah ya nak. Kenapa? Kata anaknya. Nah, bapak dan ibu sudah masuk Islam. Kaget anaknya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kaget kita yang dengar. Alhamdulillah. Nah, kok alhamdulillah, kata bapaknya. Iya, ternyata doaku dikabulkan oleh Allah. Aku selama ini berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada bapak dan ibu. Wah, banjir nangis. Kami pun nangis yang dengar. Kemudian bapaknya bilang, terus adikmu gimana? Kita ngomong sama adikmu bagaimana? Pak, adikku sudah masuk Islam 6 bulan duluan sebelum aku. Dan kami selalu berdoa kepada Allah agar diberikan hidayah untuk bapak dan ibu. Masya Allah. Anak yang soleh, dua-duanya kompak doain orang tuanya diberi hidayah. Orang tua kita muslim. Kenapa nggak kita doakan dengan tulus, dengan yang namanya ya Allah, dengan ikhlas kepada Allah? Akan lebih mudah Allah bolak-balikan hatinya itu. Orang yang tidak muslim saja Allah bolak-balikan hatinya. Ini dia. Oleh karena itu jangan pernah berhenti berdoa untuk kedua orang tua kita. Gitu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin ini dulu saja.